Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian Pancasila. Ya, pada dasarnya itu Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Oke, istilah Pancasila juga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Nah, Pancasila juga diterbitkan oleh Presiden pertama yaitu Soekarno di tahun atau di tanggal 1 Juni 1945 sebagai dasar negara. Nah, di sini Pancasila berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Mengingat Indonesia memiliki beragam suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu Pancasila pada masa proklamasi. Pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pancasila mulai dijadikan sebagai dasar negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar yang dapat mewadahi berbagai unsur dalam masyarakat Indonesia. Pancasila dimaksudkan untuk mempersatukan bangsa yang baru saja merdeka, menjaga keberagaman dan memperkokoh persatuan. Sebagai contoh, sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti mengakui berbagai agama yang ada di Indonesia dan menjamin kebebasan beragama. Kemudian Pancasila dalam pembukaan UUD 1945, seperti yang kita ketahui, setelah Pancasila dikukuhkan sebagai dasar negara dan menjadi acuan dalam berbangsa dan bernegara, tidak hanya Pancasila dijadikan sebagai pedoman, tapi juga menjadi nilai luhur, juga menjadi semangat dan motivasi bangsa Indonesia untuk membangun negaranya yang belum lama ini merdeka. Dan contohnya hingga saat ini Pancasila masih dijadikan sebagai dasar atau sebagai pedoman dalam menjalani hukum-hukum yang berada di Indonesia, juga membentuk undang-undang, membentuk peraturan pemerintah dan sebagainya. Pancasila dalam periode Orde Lama. Pada periode Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966, Pancasila digunakan untuk memperkokoh nasionalisme Indonesia di tengah perpolitikan yang penuh tantangan. Presiden Soekarno menekankan bahwa Pancasila harus menjadi pandangan hidup bangsa. Pada masa ini, Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai alat pemersatu dalam mengatasi berbagai perbedaan politik, ideologi, dan ekonomi. Contohnya, Pancasila bisa menjadi alat penting dalam mengatasi perpecahan ideologi seperti antara golongan komunis dan nasionalis, serta dalam menghadapi ancaman dari luar negeri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam periode Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman utama dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Pada masa ini, semua organisasi dan partai politik diwajibkan untuk mengamalkan Pancasila. Jika ada organisasi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mereka akan dibubarkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas politik dan memperkuat nasionalisme di Indonesia. Selain itu, pemerintah Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai dasar untuk kebijakan pembangunan ekonomi dan menjaga keamanan negara. Pancasila dalam waktu itu dianggap sebagai alat yang sangat efektif untuk menyatukan bangsa dan menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada. Namun di balik itu semua ada juga kritik terhadap penggunaan Pancasila yang terlalu dipaksakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Meski begitu, Pancasila tetap menjadi dasar yang penting bagi negara kita hingga hari ini. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila adalah ideologi terbuka yang berarti dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, tanpa kehilangan nilai dasarnya. Pancasila tidak statis,
melainkan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan perkembangan sosial. Oleh karena itu, Pancasila dapat diterapkan dalam konteks global yang semakin dinamis dan kompleks. Contohnya, Pancasila dapat beradaptasi dengan modernisasi dan globalisasi, seperti dengan mengedepankan nilai-nilai pluralisme dan toleransi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Poin selanjutnya, reaksi terhadap Orde Baru dan reformasi pada tahun 1998, Pancasila kembali mendapatkan tantangan, terutama dengan munculnya gerakan untuk demokratisasi dan kebebasan berpendapat. Meskipun ada hambatan, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara. Dan pemerintah reformasi berupaya menjadikan Pancasila lebih relevan dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia. Adapun contohnya, Pancasila digunakan sebagai alat untuk menanggulangi radikalisasi dan menjaga pluralisme dengan menegaskan nilai dalam poin kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan demokratis. Kemudian, Pancasila di era demokrasi. Pasca reformasi, Indonesia menjadi negara demokratis dengan pelaksanaan pemilu yang bebas dan terbuka. Pancasila tetap menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan nilai-nilai dalam Pancasila digunakan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Pancasila mengajarkan pentingnya musyawarah dan mufakat serta hak asasi manusia. Contohnya, dalam setiap pemilihan umum, nilai-nilai Pancasila seperti demokrasi dan keadilan sosial dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Pancasila di era globalisasi. Di era globalisasi, pengaruh ideologi asing semakin kuat. Akan tetapi, Pancasila tetap menjadi benteng dalam menjaga identitas nasional. Pancasila mengajarkan pentingnya menjaga keberagaman, sekaligus menghadapi tantangan yang datang dengan terbukanya batas antara negara. Pancasila mengajarkan kita untuk tetap solid sebagai bangsa meski di tengah perubahan yang cepat. Nah, contohnya itu Pancasila membantu Indonesia dalam menyikapi berbagai tantangan global seperti terorisme, radikalisasi, dan konflik antar agama dengan menekankan prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila dan pendidikan karakter. Pendidikan Pancasila tidak hanya diajarkan di sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter bangsa. Dalam dunia pendidikan, Pancasila mengajarkan pentingnya nilai-nilai moral seperti saling menghargai, gotong royong, dan juga keadilan sosial. Ini juga bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme yang kuat di kalangan generasi muda. Contohnya, yaitu beberapa program pendidikan seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari siswa. Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan pedoman utama dalam pembuatan kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Pemerintah mengacu pada nilai-nilai Pancasila dalam merumuskan sebuah kebijakan yang mencakup berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Pancasila juga menjadi dasar untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Contohnya, pemerintah Indonesia mengimplementasikan Pancasila dalam kebijakan-kebijakan seperti pembagian kekayaan secara adil, pembangunan infrastruktur yang merata, dan penyelenggaraan pemilu yang adil dan terbuka. Kemudian yang terakhir yaitu Pancasila di masa depan. Tantangan terbesar terhadap Pancasila di masa depan adalah menjaga relevansinya di tengah perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial. Pancasila perlu terus diterapkan dalam konteks kehidupan modern,
sehingga dapat menjadi pedoman yang mempersatukan bangsa Indonesia di tengah dinamika dunia yang semakin terhubung. Sebagai contoh yaitu di masa depan, Pancasila terus harus dijaga untuk menjadi tantangan sebagai perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan radikalisasi ideologi yang bisa mengancam persatuan bangsa.